Kabupaten Semarang memiliki satu potensi kawasan yang tidak hanya memesona secara visual, tetapi juga menyimpan kekayaan sejarah masyarakat dan budaya yang dalam. Bukit Cinta di tepian Rawa Pening. Di tengah arus pembangunan fisik dan komersialisasi pariwisata, kawasan ini memanggil kita untuk mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh, yakni sebuah pendekatan berbasis budaya, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Bukit Cinta bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah ruang hidup, sebuah lanskap yang memiliki kekuatan simbolik, historis, spiritual, dan sosial. Melihat potensi kawasan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk tidak lagi memperlakukannya hanya sebagai objek tata ruang, tetapi sebagai ekosistem kebudayaan dan ekonomi kreatif yang bisa diaktifkan dan dirawat bersama. Selama ini, banyak ruang publik yang dibangun tanpa jiwa. Bukit Cinta justru berpotensi menjadi pengecualian, jika kita mampu memaknainya sebagai ruang hidup, bukan sekadar ruang kosong. Aktivasi ruang di Bukit Cinta bukan berarti hanya merenovasi dan menambah fasilitas atau menambah atraksi kekinian, tetapi menghidupkannya melalui kehadiran komunitas, narasi budaya, dan kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan langsung para pelakunya. Dengan pendekatan partisipatif, pemerintah sudah seharusnya dapat membuka peluang bagi komunitas lokal daerah untuk menggunakan ruang ini sebagai panggung kreativitas. Sejak pagi hingga malam, ruang ini bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan, pelatihan kreatif, pertunjukan seni, pasar UMKM, pameran kriya dan seni rupa, pertunjukan musik rakyat dan orkestra, dialog budaya, dan ekonomi kreatif lainnya. Jadi misalkan nih, salah satu contoh, di pohon itu ada gantungan kain, ya, gantungan kain. Penari yang di sini cek, mendadak lari ke situ, masing-masing ambil kainnya untuk ikat pinggangnya. Set. Jadi orang yang waktu datang dia ngeliat ada berbagai kain di pohon, ternyata dia tuh punya fungsi untuk pagelaran ini. Gitu. Itu kreatifnya. Tapi kalau orang datang ke satu area kreatif, kemudian itu hanya memindahkan gedung kesenian atau Taman Mini Indonesia Indah ke sebuah lokasi yang namanya Bukit Cinta. Bukit Cinta nggak jadi spesial. Tapi bagaimana pada saat di sini lagi ada gerakan, mendadak ada suara dari kejauhan, lalu kita lihat orang lagi puter-puter lari gitu, membawa sesuatu, orang lihat ke sebelah situ, pokoknya dia bagian dari tarian ini karena mau memberikan mahkotanya kepada gitu, atau memberikan si tongkatnya kepada. Jadi orang biar begini melihatnya, biar begini. Bukit Cinta berbicara. Pagelaran di Bukit Cinta beda. Tokoh budaya Samuel Watimena menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan lanskap, tetapi juga narasi budaya. Maka, mengembangkan Bukit Cinta harus dimulai dari memetakan narasi budaya lokal, seperti legenda Baru Klinting, kisah Rawa Pening, dan berbagai cerita rakyat yang selama ini hanya hidup di mulut ke mulut. Tuhan menganugerahkan kita lanskap dan budaya, bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk dihargai dan dirayakan sebagai bagian dari jiwa kita. Dengan pendekatan kebudayaan dan penarasian pariwisata yang kuat, kawasan ini dapat menjadi panggung sendratari kolosal rakyat, pertunjukan ritual nelayan dan pertanian, serta ruang festival berbasis tradisi masyarakat yang melegenda. Tidak begitu perlu lagi infrastruktur mewah, yang dibutuhkan adalah curatorial space, yakni tempat di mana warga bisa menunjukkan karya, dan pelaku budaya diberi panggung yang layak. Dengan cara ini, kita juga membangun kebanggaan kolektif atas identitas lokal. Ini penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan dan memastikan keberlanjutan penggunaan ruang yang akhirnya tentu memiliki dampak sosial ekonomi turunan, termasuk PAD juga di dalamnya. Ekonomi kreatif bukan hanya tentang seni atau produk. Ia adalah sistem yang mencakup 17 subsektor yang hidup menghidupi, mulai dari kriya, kuliner, seni pertunjukan, musik, desain komunikasi visual, film, animasi, hingga aplikasi digital dan permainan interaktif lokal. Semua ini bisa dikembangkan secara terintegrasi di kawasan Bukit Cinta.
Pemerintah sering menyebut soal pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Namun dalam praktiknya, pemberdayaan hanya berarti pelatihan atau modal. Di Bukit Cinta, kita bisa menghadirkan Creative Hub dalam pemberdayaan yang konkret, ruang berjualan, ruang kreasi, ruang tumbuh dan ruang dialog. UMKM harus mendapatkan tempat tetap untuk berkembang dan diuji coba langsung di pasar wisata. Selain itu, ruang ini dapat digunakan sebagai inkubator kreatif, di mana pelatihan, pembinaan, hingga kolaborasi antar komunitas bisa terjadi. Kolaborasi antara pelaku industri pariwisata, pelaku seni, pengusaha lokal, akademisi, dan pemerintah akan membentuk heksahelix yang sehat. Kebayang nggak waktu orang datang di depan, biarin orang di depan itu dengan jajanan-jajanan tadi. Jangan kasih snack roket atau Holland Bakery. Dengan jajanan tadi, dengan berbagai minuman, ya, dengan musik-musik daerah di situ yang lembut. Begitu masuk ke sini, mendadak ada yang mendadak dari pohon ada. Aduh, merinding. Amazement itunya yang kamu harus timbulkan. Aktivasi Bukit Cinta juga harus dilihat sebagai bagian dari strategi besar kawasan aglomerasi, kawasan ekonomi khusus pariwisata Rawapening Kopeng Borobudur yang telah serius diinisiasi oleh pemerintah Jawa Tengah. Kawasan ini harus menjadi simpul penting, tempat transit dan perhentian yang kuat secara citra dan isi. Dengan memanfaatkan konsep destination branding berbasis budaya, kawasan ini bisa menjadi ikon baru pariwisata Jawa Tengah. Bukit Cinta bisa menjadi semacam creative cultural gateway, yaitu gerbang budaya yang menyambut wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal sejak awal. Sudah saatnya pemerintah berperan sebagai fasilitator ruang, bukan sekadar penyedia infrastruktur. Bukit Cinta bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dibentuk dari bawah, berangkat dari potensi lokal, narasi komunitas, dan kebutuhan real warga. Kita tidak sedang membangun taman. Kita sedang menumbuhkan kehidupan, ekosistem budaya, kreativitas, dan ekonomi kerakyatan yang saling menghidupi. Jika dilakukan bersama, Bukit Cinta akan benar-benar hidup sebagai ruang dialog, ruang dagang, ruang belajar, dan ruang impian bersama. Saya ini seseorang yang selalu berusaha merespon keadaan. Saya selalu menemukan sebuah tempat dan saya berusaha untuk menangkap taksunya dari tempat itu. Ini kali kedua saya ke Bukit Cinta dan menurut saya Bukit Cinta memiliki taksu itu dengan apapun desain yang sudah jadi, dengan berbagai keadaan yang menurut saya jangan kita sibuk memikirkan untuk menjadikan tembok berlumut kemudian menjadi putih bersih. Kita tidak perlu memfokuskan diri kita dan membuang anggaran untuk menjadikan sesuatu itu seperti yang kita lihat di Pondok Indah atau Kelapa Gading. Biarkan Bukit Cinta adalah Bukit Cinta. Nah, kalau kita sudah melihat Bukit Cinta sebagai Bukit Cinta, seharusnya kita merespon Bukit Cinta dengan berbagai kegiatan kreatif dengan cinta. Bukan hanya dengan pikiran kita, tapi pikiran, rasa yang didasari oleh cinta.